Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Nuraini, NIM 15 18 11 01 30 42, Prodi Administrasi Perkantoran, Universitas Airlangga. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Tokoh pimpinan yang saya kagumi adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja dan Indonesia Maju. Beliau lahir di Tanjung Karang, Lampung, tanggal 26 Agustus 1962, anak ketujuh dari pasangan Profesor Satmoko dan Retno Sriningsih. Alasan mengapa saya mengagumi beliau karena prestasi yang diraihnya di dalam maupun luar negeri. Banyak penghargaan yang didapatkan karena keahlian beliau dalam mengurus bidang keuangan. Bentuk kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan adalah seorang pemimpin yang transaksional dan transformasional. Bentuk kepemimpinan transaksional terlihat pada saat beliau menekankan kepada bawahannya untuk selalu transparansi, akuntabel, dan pelayanan publik. Selain itu, beliau juga menerapkan sistem reward dan punishment untuk memacu proses reformasi birokrasi. Misalnya, menaikkan pendapatan pegawai keuangan tetapi menekankan akuntabilitas dan transparansi pegawai. Mendorong agar setiap daerah menerapkan desentralisasi fiskal tetapi bertindak tegas terhadap daerah yang terlambat membelanjakan anggaran. Lalu untuk bentuk kepemimpinan transformasional terlihat ketika beliau melakukan pembaruan dan reformasi birokrasi di departemen yang dipimpinnya. Beliau memberikan contoh tentang apa yang harus dilakukan. Beliau mendorong agar anak buahnya menjadi lebih baik dan bertransformasi untuk meninggalkan citra yang buruk. Dan beliau juga berani mengambil resiko untuk melawan arus birokrasi yang ada, yang sudah berjalan bertahun-tahun dan mengakar di Departemen Keuangan, seperti Bea Cukai dan Perpajakan yang terkenal dengan citra KKN. Berdasarkan informasi yang didapat dari berbagai sumber, beberapa faktor yang membuat Ibu Sri Mulyani dipercayai untuk menjadi Menteri Keuangan adalah: 1. Menteri berintegritas. Salah satu kebijakan pertamanya sebagai Menteri Keuangan ialah memecat petugas korup yang ada di lingkungan Departemen Keuangan. Ia berhasil meminimalisir korupsi dan memprakarsai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan di Indonesia. Sri Mulyani berani mengebrak dunia pajak dengan membentuk reformasi perpajakan, sistem pelaporan digital, tax amnesty, dan sejumlah kebijakan lainnya berhasil meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. 2. Penghargaan atas kinerja. Banyak penghargaan nasional maupun internasional yang didapatkan karena beliau banyak menghadirkan berbagai instrumen kebijakan untuk memperkuat perekonomian di Indonesia. Selain itu, beliau dianggap mampu melewati krisis ekonomi di Asia Tenggara pada tahun 2007 sampai 2010 dan selama menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. 3. Pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Keempat, tidak takut terhadap perusahaan besar. Berkaitan dengan kebijakan dalam dunia perpajakan, Sri Mulyani berani mengejar pajak bisnis raksasa seperti Google dan Facebook. Perusahaan yang sebelumnya tidak mau membayar pajak itu pun akhirnya bertekuk lutut. Kelima, menarik investor. Fitch Ratings menaikkan peringkat investasi Indonesia menjadi layak investasi. Peran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dianggap sangat penting terhadap pemberian rating tersebut. Dengan adanya peringkat rating yang tinggi, investor merasa lebih aman untuk menanamkan modal di Indonesia. Yang dapat saya tiru dari sosok Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani adalah: pertama, kritis dan lugas. Dalam era globalisasi ini, memiliki pikiran yang kritis dan lugas sangatlah penting, karena kedua hal tersebut menjadikan saya orang yang tegas dalam menghadapi segala sesuatu. Kedua, jujur. Dimanapun dan kapanpun berada, sifat jujur harus selalu diterapkan, karena bagi saya, dengan sifat jujur akan membuat saya dipercaya. Keempat, berani dan peduli.
Sifat berani dan peduli bagi saya merupakan bekal penting untuk kehidupan saat ini dan ke depannya. Karena dengan berani dan peduli, saya bisa menjadi manusia yang memperjuangkan kebenaran dan peka terhadap lingkungan sekitar. Kapasitas yang saya miliki belum seperti yang beliau miliki, karena dari segi pengalaman, beliau lebih berpengalaman dibandingkan dengan saya. Namun, soal berkomitmen dan konsisten untuk mengasah kapasitas yang saya miliki, saya akan selalu berusaha menjadi lebih baik ke depannya. Dan untuk kapabilitas, saya sudah menerapkannya itu melalui bidang lain. Sekian penjelasan dari saya untuk ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Semoga bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.